Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dalam sesi kajian buku ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semuanya, memberikan kelancaran kepada kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri para mukmin, para muslim. Semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari malapetaka, dari wabah-wabah penyakit yang sekarang sedang merajalela. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita, iman dan tawakal dan beriman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib, tapi harus didampingi dengan tawakal. Tawakal itu adalah perbuatan yang wajib juga, tapi harus didampingi dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Pada sesi kali ini kita masuk pada bab yang pertama, bab pertama pada kitab ini. Kita baca terlebih dahulu. Awalan, afdalul a'mali salihah. Ja'a fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yubdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu fi syarhi hadzal hadits wa qawluhu wa ma taqarraba ilayya 'abdi al haditsu lima dzakara anna mu'adata awliyaihi muharabatun lahu dzakara ba'da dzalika wasfa awliyaihi alladzina tahrumu mu'adatuhum wa tajibu muwalatuhum fa dzakara ma yataqarrabu bihi ilaihi wa aslul wilayati al-qurb wa aslul adawati al-bu'd fa awliya'ullahi humul ladzina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum min wa a'da'uhu alladzi ab'adahum anhu bi'a'malihim al-muqtadiyah litardihim wa ib'adihim wa qasama awliya'ahu al-muqarrabina ila qismain. Kita baca sampai situ dulu, nanti kalau di bab ini kita akan membahas tentang afdalul amal soleh. Amal yang paling utama di sisi Allah itu apa? Amal yang paling utama di sisi Allah itu apa? Di sini ada yang jadi kitab yang dijadikan patokan dalam hadis ini adalah wa ma taqarraba ilaihi 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Sebenarnya itu adalah materi utama dari judul yang ada di dalam bab ini.
Tapi tidak salahnya juga kita akan membahas semuanya, semua hadis dari awal sampai akhir. Hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang diibaratkan dengan ibarat Nabi. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang seperti adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Jadi barang siapa yang memusuhi wali-waliku, sesungguhnya aku telah memberikan izin kepadanya untuk berperang kepadaku denganku. Jadi barang siapa sudah menjadikan waliku ini adalah musuhnya, menjadikan waliku ini musuh, maka sebenarnya aku ini sudah memberikan izin kepadanya untuk berperang kepadaku, kata Allah. Maka dari itu ayat ini sangat besar sekali maknanya. Dengan ayat ini kita harus tahu siapa itu aulia Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak sembrono. Jadi kalau kita bertemu, dan hadis ini memberikan kita pelajaran supaya kita selalu berbuat baik pada siapa. Tidak mencari musuh terhadap siapa. Memaafkan dan saling. Dan karena derajat wilayah atau derajat wali itu tidak ada yang tahu. Berapa banyak wali-wali yang tidak diketahui ternyata, dan dia sendiri tidak wali, ternyata dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa banyak orang yang mengaku dia itu wali, ternyata dia bukan wali. Berapa banyak sekali orang-orang yang ternyata dia itu adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak diketahui, tidak sadar. Jadi wali, kebanyakan dari wali itu adalah, dan siapa ini wali kita akan lebih tahu. Jadi derajat wali itu ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Bahwa sesungguhnya yang disebut dengan wali-wali Allah itu ada sesungguhnya inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia tidak akan memiliki rasa takut sama sekali dan tidak memiliki rasa galau, gundah. Siapa mereka itu para wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang benar-benar sudah beriman, yang sudah memantapkan imannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah wali. Yang sudah memantapkan imannya, menguatkan imannya dan memantapkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman sesuai dengan apa yang itu orang yang benar, yang sudah menguasai atau bisa melihat, bisa melaksanakan apa yang ada di dalam rukun iman itu. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat tinggi. Kemudian iman kepada malaikat. Siapa yang sudah memantapkan, meyakinkan dirinya dan mengamalkan semua apa yang dalam rukun iman, itulah orang yang beriman. Itulah orang-orang yang disebut dengan wali. Orang yang selalu berjalan dalam syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah wali. Dalam hadis diselesaikan, dan
seorang yang beriman itu ialah mereka yang mendapatkan kemanisan-kemanisan iman. Jadi orang yang dikatakan ia beriman di dalam sehingga dia bisa dikatakan dia adalah wali, yaitu orang yang sudah merasakan kemanisannya iman dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa merasakan kemanisannya iman. Seperti apa orang yang sudah mendapatkan kemanisan iman itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Adalah 3 golongan orang yang sudah mendapatkan kemanisan iman itu, ada 3 golongan. Siapa? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi orang yang sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sudah menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling dia cintai seluruhnya. Jadi segala sesuatu yang paling ia cintai adalah Allah dan Rasul. Melebihi istri-istri, cintanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jadi kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu, maka kita akan mendapatkan kemanisan. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yaitu orang yang mendapatkan kemanisan yang kedua, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak tahu tentang kisah bagaimana para sahabat itu saling mencintai. Kita sudah tahu banyak kisah-kisah para sahabat dan para tabi'in bagaimana mereka saling mencintai satu sama lain. Kita praktekkan. Jadi kita cintai teman kita, saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta karena Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita takut dan kita tidak rela orang yang kita cintai itu terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang sangat sejati. Coba Bapak, Ibu, kalau benar-benar cinta kepada anaknya pasti akan memilihkan untuk anaknya segala sesuatu yang baik buat dirinya. Betul? Yang kedua, ketika anaknya dalam perbuatan salah, pasti cepat untuk dinasihati. Itu cinta. Bukan berarti cinta itu segala sesuatu dituruti. Jadi karena saya cinta kepadamu, maka lakukanlah terserahmu. Ya, itu cinta bohong. Bukan cinta yang sebenarnya. Jadi cinta yang sebenarnya ketika ia dengan temannya saling menasihati, ketika ada itulah orang yang mempraktekkan surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak rela kalau temannya itu terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak diridhai Allah. Tidak rela. Maka jiwa dakwahnya nanti akan muncul. Jiwa kesetiaannya nanti akan muncul. Ketika kita benar-benar cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang akan membawa 2 orang teman itu selalu dalam ruang lingkup agama Allah Subhanahu wa taala dan dalam ruang lingkup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayakroha ayauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah Subhanahu wa taala minhu kama yakrahu ayakdhifa finnar. Jadi dia itu juga anak akrohuka, artinya benci. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia itu benci juga kalau dia itu
akan dimasuk ketika sudah keluar dari neraka, kemudian ketika masuk ke dalam neraka, kemudian Allah menolongnya mengeluarkan dari neraka, kemudian dia benci untuk masuk ke neraka itu tadi lagi. Jadi benci untuk kembali kepada perbuatan maksiat. Ketika kita sudah berbuat maksiat, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita introspeksi diri. Kita lihat-lihat maksiat itu dan kita tidak mau kembali kepada maksiat itu. Itu sebenarnya orang yang akan mendapatkan kemanisan iman. Dan itu adalah sebenarnya taubat itu seperti itu. Jadi orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu orang yang paling ia cintai, kemudian yang orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak mau kembali lagi untuk berbuat ke maksiat. Jadi tidak mau kembali ke dalam keburukan. Tidak sudah masuk Islam, tidak mau kembali kepada kekufuran. Ketika sudah kembali dan bertobat kepada Allah dari maksiat, tidak mau kembali ke dalam maksiatnya lagi. Itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah menetapkan rukun iman dan orang yang sudah mendapatkan kemanisan iman. Dan siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu kita sudah tahu bahwa takwa artinya orang yang bertakwa adalah orang yang gimana? Orang yang menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Dan tidak berani untuk mendatangi segala sesuatu yang mengakibatkan dirinya bisa masuk ke dalam perbuatan maksiat. Jadi kalau saya nanti ke situ, bisa jadi ini nanti akan menjerumuskan saya kepada perbuatan maksiat. Dia jauhi. Mengambil sebab untuk kita supaya tidak bermaksiat itu juga. Jadi kita yang menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala selalu pada diri. Jadi tidak mengeluarkan dirinya dari koridor dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita Allah Subhanahu wa taala melarang kita tinggalkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita atau batasan-batasan, kita jangan sampai melampaui batasan-batasan tersebut. Itu orang yang sebenarnya orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian kita lanjutkan, man adali wali, itulah orangnya. Dan barang siapa orang yang sudah memiliki derajat wali, dia tidak tahu kalau diri itu kebanyakan. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Dan barang siapa yang sudah memusuhi wali-waliku, sebenarnya aku telah mengizinkan kepadanya untuk berperang denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidak ada amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan hambaku ini kecuali apa-apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita. Salat 5 waktu, berpuasa dengan baik. Apa yang diwajibkan kepada kita? Berhaji dengan baik. Segala sesuatu yang diwajibkan kepada kita itu adalah amalan-amalan yang paling baik. Maka dari itu kita sempurnakan amalan-amalan baik tersebut. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan masih hambaku ini mendekatkan dirinya denganku dengan amalan-amalan kebaikannya di luar apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dia itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan kebajikan, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya karena dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang baik,
dan selalu istiqomah dan tidak putus asa sampai Allah mencintainya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku adalah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengarkan. Jadi pendengarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku adalah penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Atau basar penglihatan saya dalam ini. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Sampai mana? Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku adalah tangannya yang ia gunakan untuk yang ia gunakan itu. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dan aku adalah kaki-kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku segala sesuatu pasti aku akan beri. Kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut, pendengaran, penglihatan, segala sesuatu yang dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka Allah akan jaga. Kemudian kalau kita minta, Allah akan memberikan. Wala in ista'adzani la u'idhannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Itu makna dari hadis ini, kurang lebih seperti itu. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu fi syarhi hadzal hadis, dan Ibnu Rajab rahimahullahu fi syarhi hadzal hadis. Ibnu Rajab adalah ulama Hambali yang memiliki kitab yang sangat luar biasa. Dalam syarahnya Arba'in Nawawiyah yang berjilid, yang besar lumayan, dan dia yang menambahi hadis Arba'in Nawawiyah menjadi 50 adalah Ibnu Rajab Al-Hambali dari mazhab Al-Hambali. Wa qauluhu ma taqarraba ilayya 'abdi, yang kemudian menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang ada dalam hadis. Wa qauluhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, maknahu al-hadis lima dzakara anna mu'adata awliyaihi muharabatun lahu, dzakara ba'da dzalika wasfu awliyaihi allati tahrumu mu'adatuhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa memusuhi wali-wali Allah itu adalah merupakan izin baginya untuk berperang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat wali yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita benci, kita yang diharamkan untuk dimusuhi. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa memusuhi wali-wali Allah itu adalah haram, kemudian Allah memberikan kabar kepada kita, ini loh ciri-ciri dari wali-wali yang haram bagi kalian untuk kalian musuhi. Watajibu muwalatuhu, dan wajib kalian untuk berpegang teguh kepada mereka. Kalian taat dan patuh kepada mereka, menjadikan mereka wali juga. Fadzakara ma yataqarrabu bihi ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga kepada kita apa yang orang-orang yang para wali-wali itu gunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelaskan setelahnya, wa aslul wilayah, dan asal dari kalimat wilayah wa al-qurb, yaitu dekat. Jadi asal dari kalimat wilayah itu adalah qurb, dekat, artinya dekat. Wa aslul adawah bu'ad, dan asal dari kalimat adawah atau permusuhan itu adalah bu'ad, jadi jauh.
Fa auliyaullahi, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah humul ladzi yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum min. Jadi merekalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah Allah yang Allah berikan kepada mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita wasilah-wasilah dan ibadah-ibadah kita kepada kita supaya kita dekat dengannya. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala menggunakan wasilah-wasilah yang Allah berikan itu untuk mendekatkan dirinya kepada mereka. Bukan mencari wasilah-wasilah sendiri, seenaknya sendiri, beribadah sendiri yang dia kira bahwa amalan tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus menggunakan apa wasilah-wasilah yang Allah berikan, bukan menggunakan apa yang kita inginkan. Sebenarnya ada orang yang memang banyak sekali dia itu sebenarnya pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya salah. Karena dia tidak tahu amalan-amalan apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang Indonesia banyak yang dia ternyata ngelalap barokah, yang cari barokah, tapi dia malah carinya di pohon. Dia mintanya kepada Allah, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada demit, tapi caranya salah. Kalau ditanya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam dulu, orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam dahulu, ketika ditanya marrabbuk, Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhan kalian? Mereka menjawab, Tuhan kita adalah Allah. Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan ini. Allah lah yang menghidupkan manusia. Tapi caranya salah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan syariat-syariatnya, mereka tolak. Maka keyakinan mereka pun akan tertolak. Karena misalnya nih, bapak ibu ini atau mas-mas tidak suka dengan sayur jengkol. Tapi sebenarnya kemudian saya ketika mas-mas datang di rumah saya, ketika masnya datang di rumah saya akan hormati mas dengan cara saya sendiri. Saya kasih semur jengkol. Betul? Cara penghormatan seperti ini benar enggak? Nah, jadi kita harus paham dulu apa yang menjadi kesukaannya tamu kita ini supaya kita bisa menkhidmah atau memuliakannya dengan cara yang benar. Jadi kita harus tahu tentang itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan kepada kita, jangan cari jalan yang lain. Gunakanlah segala sesuatu yang diberikan kepada kita, ibadah-ibadah yang sudah dituntunkan kepada kita lewat Rasulnya, kita jadikan itu wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'da'uhu alladzina ab'adahum anhu bi'amalihim al-muqtadiyah litardihim wa ib'adihim. Wa qasama awliyahul muqarrabina ila qismain. Dan musuh-musuh Allah itu adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan darinya. Allah yang jauhkan darinya dengan amalan-amalan mereka. Sehingga dengan amalan-amalan mereka ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqasama awliya'ahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi al-muqarrabin al-qismain, kemudian terbagilah. Dan di sini ulama membagi-bagi bahwa aulia Allah atau wali-wali Allah itu ada dua golongan, dan itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Siapa dua golongan tersebut yang merupakan dua kisem, bagian ulama bukan. Jadi
membagi dalam dua kelompok. Jadi aulia Allah Subhanahu wa taala terbagi jadi dua. Ini nanti ada namanya kalau dalam Al-Qur'an faulaikal muqarrabun atau kemudian ashabul yamin itu. Intinya itu. Jadi nanti kita akan belajar siapa itu ashabul yamin dan siapa itu muqarrabun. Itu semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kajian kali ini Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita wali-walinya, menambahkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita juga dari segala maksiat supaya kita tidak terjerumus kepada maksiat. Akhirul kalam, mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.